Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Aulia Fernanda. Di sini saya akan mendemokan tugas besar saya untuk menjadi penilaian tugas mata kuliah pemrograman web lanjut. Di sini saya membuat sistem perpustakaan. Yang pertama, yaitu untuk menampilkan halaman depan. Jadi ini adalah halaman depannya. Nah, untuk menampilkan halaman depannya yaitu view-nya adalah halaman depan blade.php. Nah, pada halaman depan ini sudah ada login dan register. Untuk bisa menampilkan login dan register, kita harus membuat autentikasi dulu. Yaitu dengan mengetikkan PHP Artisan UI Bootstrap out. Nah, kemudian setelah itu, ketika sudah membuat autentikasi, kita akan membuat database-nya. Nah, pada database-nya, di sini saya buat database dengan nama tugas akhir PWL. Nah, ketika sudah autentikasi, akan terbentuk beberapa data di database tugas akhir PWL ini, yaitu ada user, password, reset, migration, file job. Nah, yang lainnya ini saya tambahkan sendiri. Kemudian setelah membuat halaman depannya ini, kita membuka halaman depan. Nah, kemudian jika ingin masuk ke sistem, yaitu dengan klik login. Jika ingin mendaftar terlebih dahulu, kita pilih register. Ini untuk tampilan login, dan ini untuk tampilan register. Untuk tampilan loginnya, yaitu login blade.php. Di sini sudah otomatis ada ketika kita melakukan autentikasi. Nah, ini untuk register blade.php. Nah, jika ingin masuk ke sistem, yaitu kita harus mengisi kolom register terlebih dahulu. Jika kita sudah mengisi kolom register, kita akan mengisi form login. Bisa nama akan saya isikan email untuk password itu minimal 8 karakter. Nah, kemudian kita klik register. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman berandanya, yaitu akan ada tampilan halo, dan ini nama yang sudah kita daftarkan di register tadi. Kemudian ada tulisan selamat datang dan ada tulisan ujian akhir semester. Kemudian di sini ada 4 fitur, yaitu beranda, kategori, data buku, dan peminjaman. Kemudian ini sudah langsung ada nama kita ya setelah kita register tadi. Kemudian ada logout. Kemudian klik logout. Nah, akan kembali ke halaman depan. Kemudian kita bisa mencoba untuk login. Ini bukan. Nah, kemudian klik login.
Nah, kita akan masuk ke halaman beranda yang sama seperti tadi. Untuk rootnya yaitu untuk ini untuk root get function return view halaman depan. Ini untuk menampilkan halaman depan. Jadi di sini hanya ada di halaman depan itu. Nah, hanya ada ini saja karena kita hanya menambahkan slide saja di sini. Kemudian ini untuk root group middleware out. Di sini middleware out itu digunakan untuk memberikan pintu sebagai pintu bahwa hanya user saja yang bisa mengakses URL root ini. Nah, untuk mengakses itu kita harus login terlebih dahulu. Nah, ketika kita mengakses login, nah kita akan ditampilkan halaman beranda. Tapi jika ingin menampilkan halaman beranda, yaitu kita harus melewati ini dulu, melewati autentikasi, yaitu dengan kita login. Nah, kemudian ada beranda controller. Pada beranda controller di sini yaitu public function index ya, karena di sini ini beranda controller at index. Jadi sesuai sama di sini. Jadi di sini pakai index. Jadi functionnya yaitu function index. Public function index dengan kita ada variabel title-nya yaitu admin. Kemudian return view-nya yaitu ke beranda index beranda. Berarti ini ke blade index beranda ya. Nah, kemudian di sini index beranda dengan memasukkan title tadi admin di sini. Nah, ini adalah indeks berandanya. Di sini ini adalah codingan untuk tampilan setelah kita login. Nah, ini adalah tampilan berandanya dengan codingan ini. Nah, di sini menggunakan layout display, terus menampilkan title-nya yaitu sistem perpustakaan. Nah, sistem perpustakaan itu yang ini sistem perpustakaan. Kemudian kontennya yaitu menampilkan halo. Nah, ini out username. Nah, ini yang ditampilkan itu sesuai name user yang didaftarkan waktu register dan ketika kita login. Kemudian menampilkan tulisan selamat datang dan ada tulisan ujian akhir semester. Kemudian di sini ada beranda kategori data buku dan peminjaman. Nah, beranda kategori buku dan peminjaman ini ada di layout display. Nah, di sini ini ada navbar perpustakaan SMA Sari. Kemudian ada beranda. Ini navbar atas ya. Jadi untuk menampilkan di tampilan
Baik, saya lanjutkan. Jadi ini navbar atas ya. Jadi untuk menampilkan beranda, kategori, data buku, dan peminjaman. Nah, tampilannya seperti ini. Beranda, kategori, data buku, dan peminjaman. Di sini ada nama kita ya. Kemudian ada klik logout juga. Kemudian sidebar sebelah navbar yang sebelah kanan ada login register. Kemudian ini menampilkan nama ketika kita register. Nah, selanjutnya ini untuk logout ya. Untuk logout ada root logout. Jadi ini root get keluar. Nah, out logout, kemudian logout jika kita sudah login. Jadi kalau kita belum login ya kita tidak bisa logout. Kemudian jadi ada fitur kategori di sini. Nah, di sini sudah ada sebelum menampilkan ini itu kita membuat tabel kategori terlebih dahulu, membuat database kategori seperti ini. Nah, pada database kategori ini ada ID buku, nama kategori, terus ada timestamp. Nah, untuk membuat tabel kategori yaitu dengan migration. Nah, dengan migration di sini ada kita membuat ID bukunya dibuat increment ya, jadi bisa langsung otomatis. Kemudian ada nama kategori dengan lengthnya 50 dan ada timestamp. Nah, ketika kita sudah mengisi ini, setelah kita membuat PHP Artisan Migration create tabel kategori, kan kita mengisi ini terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita mengisi ini, kemudian kita mengetik PHP Artisan Migrate untuk supaya data-data ini bisa masuk ke database. Nah, setelah kita PHP Artisan Migrate, nah data ini akan masuk ke sini. Dan untuk timestampnya ada 2, yaitu create at dan update at. Kemudian setelah membuat tabel dan kita mengecek database-nya, kita akan menambahkan root. Nah, di sini kita akan membuat root untuk indeks kategori di sini untuk menampilkan data kategori tadi, yaitu root get beranda kategori controller dengan function index. Nah, di sini setelah ini kita akan membuat kategori controller. Untuk kategori controllernya di sini. Nah, untuk kategori controller itu dengan cara dengan mengetikkan pada terminal, yaitu PHP Artisan Make Controller kategori controller ya, seperti ini. Nah, kemudian akan terbentuk kategori controller.php. Nah, kemudian kita mengisi. Nah, yang pertama kita akan membuat ini public function index untuk root index tadi dengan variabel title-nya yaitu kategori buku, dan data yang mau kita gunakan yaitu data dari tabel dari tabel book kategori. Nah, kemudian return view-nya yaitu ke folder kategori buku dan filenya kategori indexblade.php.
Nah, kemudian yang akan diambil datanya yaitu title kategori buku tadi dan datanya, data ID buku kategorinya. Kemudian setelah kita mengisi controller function indexnya, yaitu kita membuat folder kategori buku dan filenya yaitu kategori index sesuai dengan return view-nya. Nah, di sini ada kategori buku ya. Ini kategori buku dan ini kategori indeksnya. Nah, pada kategori indeks ini yaitu untuk layoutnya yaitu layout display sama seperti sebelumnya. Kemudian title dan kategori, dan ini menampilkan judulnya yaitu kategori. Nah, kemudian di sini ini URL beranda kategori buku, form kategori buku. Nah, ini merupakan button untuk menambah kategori buku. Jadi ini dengan mengarah ke URL beranda kategori buku from kategori buku. Untuk di tampilan kategori indeks ini ada nomor ID kategori, kategori buku, kemudian create add dan actionnya. Untuk actionnya yaitu ada edit dan hapus. Di sini kita untuk nomornya itu yaitu n+1 karena n itu karena pasti di sini variabelnya akan dimulai dari 0, makanya ditambah 1 supaya dimulai dari angka 1. Kemudian dt menampilkan ID buku. ID buku ini yaitu datanya ID kategori, kemudian kategori buku, yaitu menampilkan nama kategorinya, kemudian create add. Kemudian actionnya ya ini. Di actionnya ini ada URL beranda kategori buku untuk edit kategori, dan ini ada untuk hapus kategori. Nah, untuk menambah kategori tadi dengan URL ini tampilan seperti ini. Ini adalah tambah kategori, ini nomor, ID kategori, kategori buku, dan create add. Nah, di sini ada actionnya, ada edit dan hapus. Kemudian untuk menambah kategori ya, akan saya klik tabel kategori buku. Nah, di sini tampilannya itu kita akan masukkan nama kategori bukunya, dan di sini ada sudah tulisan masukkan nama kategori buku. Kemudian klik submit. Jadi untuk menambah kategori buku ini kita akan membuat root terlebih dahulu ya. Untuk rootnya yaitu menambah kategori. Nah, ini untuk root menambah kategori. Beranda kategori buku from kabu pada kategori controller dengan functionnya yaitu tambah kategori. Kita akan membuka kategori controllernya. Nah, di sini kita akan membuat function tambah kategori. Nah, ini dengan variabel title-nya yaitu tambah kategori, kemudian return view-nya yaitu mengarah ke folder kategori buku, dan file indeksnya yaitu from kabu. Nah, kemudian yang diambil yaitu title-nya. Nah, setelah membuat function tambah kategori di kategori controller, kita membuat form kategori buku. Form kategori buku yaitu di view kategori buku. Nah, ini form kategori buku blade.php. Nah, extensionnya tetap layout display. Kemudian menampilkan title-nya from tambah kategori. Nah, di sini ada from action URL beranda kategori buku from kategori buku. Nah, di sini ini untuk metode ini digunakan untuk menampilkan nanti form kategori buku ini. Nah, kemudian ada ini form untuk input nama kategori buku. Nah, ini placeholder-nya yaitu
akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada placeholder masukkan nama kategori buku, kemudian ada button untuk submit. Nah, ini adalah codingan untuk tampilan tanpa kategori yang ini. Nama kategori buku, placeholdernya yaitu masukkan nama kategori buku dan submit. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan nama kategori buku. Misalkan kategori buku misalnya buku ensiklopedia. Klik submit. Nah, di sini akan masuk ke beranda kategori buku dan nah ini adalah kategori buku ensiklopedia dengan ID kategorinya yaitu ID nomor 25 dan create add, kemudian ini ada button edit dan hapus. Nah, untuk menampilkan supaya data yang kita submit tadi bisa tampil yaitu dengan dengan method post. Dengan method post beranda kategori buku. Nah, mengarah ke function insert. Method post ini digunakan untuk menampilkan supaya data yang kita masukkan itu bisa ditampilkan. Nah, di sini ada menampilkan kategori berdasarkan inputan user. Nah, di sini ada public function insert sesuai dengan method post tadi. Nah, untuk ininya nama, request nama. Kemudian yang kita gunakan yaitu tabel kategori, yaitu kita masukkan nama kategorinya. Nama kategorinya yaitu nama, terus create add dan update add. Kemudian returnnya yaitu tampilannya yaitu beranda kategori buku. Kemudian setelah kita berhasil untuk menampilkan ini, kita akan mencoba untuk edit kategori bukunya. Misalnya ensiklopedia tadi diedit. Nah, ketika klik edit akan muncul tampilan edit kategori, nama kategori buku. Kemudian ini adalah nama kategori buku yang sudah kita inputkan tadi ya. Jadi kemudian klik update. Nah, misalnya ini biografi edit. Nah, jadi ini di placeholdernya yaitu nama kategori buku yang sebelumnya yang sudah ada. Untuk tampilan kategori buku ini, untuk tampilan edit ini untuk di kategori indeks yaitu ya ini URL-nya yaitu sesuai dengan ID buku ya. Nah, kemudian untuk root-nya yaitu ini. Root-nya root get beranda kategori edit kategori buku, terus ini menampilkan ID bukunya, kemudian kategori controller dengan function edit. Nah, ID bukunya yang dimaksud itu yang ini. Misalnya kita panahnya diedit ya, di paling bawah itu ada, di pojok kiri bawah itu ada edit kategori, kemudian ada nomor ID kategori bukunya. Kemudian setelah kita menambahkan root dengan method get ini, kita membuat controllernya. Nah, kemudian untuk controllernya kategori controller ada kategori controller. Nah, ini edit kategori controller, public function edit. Nah, yang akan kita gunakan yaitu ID buku dari kategori buku ini. Nah, variabel dt yaitu untuk tabel yang digunakan yaitu book kategori, di mana ID buku dengan variabel ID buku. Kemudian ada
variable title, yaitu kita isi edit kategori. Nah, untuk return view-nya yaitu kategori buku dengan edit kabu.blade.php. Nah, untuk yang ditampilkan yaitu untuk data yang diambil yaitu title dan date. Nah, setelah ini kita membuat ini edit kabu untuk menampilkan data view-nya. Nah, edit kategori buku ada di folder kategori buku. Nah, di sini merupakan codingan untuk tampilan edit kategori buku tadi yang sebelumnya yang sudah kita coba klik. Nah, ini tampilannya dan ini adalah codingannya. Di sini actionnya tetap layout display, kemudian title-nya edit kategori buku. Nah, kemudian ini title yaitu edit kategori. Nah, untuk ini yang digunakan untuk menampilkan apa yang sudah kita edit tadi, yaitu dengan metode post untuk nanti. Kemudian di sini, nah ini ada nama kategori buku, kemudian placeholder-nya yaitu masukkan nama kategori buku dengan value-nya yaitu nama kategori buku yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi tidak menampilkan masukkan nama kategori buku, tapi menampilkan nama kategori yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi seperti ini nama kategori biografi. Jadi tidak menampilkan masukkan nama kategori buku lagi. Kemudian ada button untuk update. Nah, ini untuk edit kategori. Nah, untuk supaya edit ini bisa tampil yaitu dengan ini method post ini dengan root-nya yaitu root post, atau di sini saya menggunakan put untuk meletakkan datanya yaitu dengan function update. Nah, kemudian di sini setelah kita membuat root-nya, kita membuat function update-nya. Nah, di sini function update di sini adalah yang digunakan untuk controller untuk menampilkan edit kategori buku tadi dengan data yang digunakan yaitu tetap tabel kategori di mana ID buku, variable ID buku, kemudian update. Nah, yang diupdate-nya apa? Yang diupdate adalah nama kategori dengan variabel nama. Kemudian update at date-nya kapan. Nah, kemudian yang ditampilkan yaitu beranda kategori buku. Nah, setelah kita mengupdate kategori buku, setelah kita mengedit itu, tampilannya akan menuju ke beranda kategori buku. Misalnya biografi edit 1 update. Nah, ini adalah tampilan setelah kita klik update. Nah, di sini, ini tampilannya untuk kategori buku biografi itu berubah menjadi biografi edit 1 karena sudah melakukan perubahan dari setelah kita melakukan edit tadi. Kemudian setelah edit ada button untuk hapus ya. Di sini ada button untuk hapus di tampilannya kategori buku. Nah, di tampilan ini ada actionnya hapus yaitu dengan URL-nya beranda kategori buku dengan mengambil ID bukunya sesuai ID bukunya. Nah, untuk hapus ini yaitu kita membuat root-nya yang pertama yaitu ini membuat root get beranda kategori buku, ID buku, kemudian kategori controller dengan function hapus. Nah, setelah membuat root-nya kita membuat controller hapus, buat controller kategori controller dengan function hapus. Nah, ini menghapus kategori
berdasarkan ID. Nah, di sini saya lanjutkan. Di sini ada public function hapus ID buku. Dan tabel yang belakang tetap tabel buku kategori di mana ID buku dengan variabel ID buku nah hapus. Dan return redirectnya yaitu tampilannya itu tetap di beranda kategori buku. Jadi ketika kita menghapus tuh tetap di kategori buku, tapi nanti datanya akan terhapus. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menghapus. Misalnya ini ensiklopedia, kita hapus. Kita klik hapus. Nah, ensiklopedia sudah terhapus dari data tabel kategori buku. Setelah itu, kita akan beralih ke fitur data buku. Pada fitur data buku ini, kita akan menampilkan detail buku dengan sesuai kategori buku tadi. Nah, di sini ada tambah buku, status. Nah, ini ada statusnya juga, ada create add, ada action. Di actionnya ada edit, pinjam, dan hapus. Nah, pada data buku ini, yang pertama kita akan membuat tabel data buku. Nah, pada tabel data buku, yaitu kita membuat PHP Artisan make migration create tabel data buku ya. Kemudian setelah kita create akan ada file ini, tapi belum ada isinya. Nah, di sini kita akan mengisi dengan create data buku, yaitu ada ID books, ID kategori, judul dengan lengthnya 100, penulis lengthnya 100, dan stok. Kemudian ada timestamp. Nah, untuk ID books ya, yaitu increment, dan ID kategori ini sesuai dengan kategori bukunya. Kemudian setelah kita mengisi ini, kita mengetikkan PHP Artisan Migrate seperti biasa. Kemudian setelah itu kita akan mengecek database-nya. Mengecek database. Pada database-nya, maaf, ini database data buku. Nah, pada data buku ini ada ID books, kategori, status, judul, penulis, stok, create add, update add. Untuk cover ini saya tidak jadi memakai, jadi hanya ini saja. Kemudian setelah itu kita menambahkan root untuk menampilkan indeks data bukunya. Nah, ini indeks dari detail buku, yaitu root get beranda data buku dengan buku controller dan functionnya indeks. Nah, setelah itu kita buat controllernya, yaitu sesuai ini ya, buku underscore controller. Nah, cara membuatnya itu dengan PHP Artisan make controller, buku controller, yaitu kita akan terbentuk file. Nah, ini buku controllernya. Nah, di sini kita akan mengisi controller indeksnya, yaitu dengan title-nya detail buku, kemudian data, yaitu tetap menggunakan tabel data buku. Nah, di sini dijoinkan dengan tabel kategori karena kita menggunakan ID kategori tadi untuk menampilkan di detail buku. Jadi tabel data buku SPK ini supaya lebih singkat aja sih. Terus kemudian dijoinkan dengan tabel buku kategori sebagai KG. Nah, pada tabel data buku yaitu ada kategori. Nah, di sini itu disambungkan dengan di tabel buku kategori. Di tabel buku kategori itu yaitu ada ID buku. Nah, pada tabel ini yaitu kategori disambungkan dengan buku kategori ID buku. Nah, kemudian return key-nya yaitu buku, folder buku, kemudian detail buku index blade PHP. Nah, kemudian ditampilkan yaitu title dan data. Setelah itu kita membuat tampilan indeks detail bukunya, yaitu di folder buku. Nah, di sini extendnya tetap layout display, kemudian ada title, detail buku,
Kemudian ini ada button untuk menambah data buku, menambah buku. Kemudian ini title-nya yaitu detail buku ini, detail buku. Kemudian ada method post, ini digunakan untuk supaya tambah data buku ini itu bisa ditampilkan. Kemudian ada nomor, ubah status, judul, kategori, penulis, stok, status, script, dan action. Nah, ini untuk nomornya yaitu n+1 karena pasti diawali dengan 0, jadi tambah 1 supaya diawali dengan angka 1. Kemudian ini ada statusnya. Di sini status ini ada button nonaktif dan aktifkan, kemudian ada judul, kategori, penulis, stok. Kemudian ini sesuai dengan status ini ya. Kemudian ada actionnya ada edit, hapus, dan pinjam. Dan tampilannya itu seperti ini ya. Ada nomor, ubah status, judul, kategori, penulis, stok, status, create, add, dan action. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambah buku. Nah, di fitur tambah buku ini ada judul buku, kategori, nama penulis, stok buku. Nah, di kategori buku ini itu ada data-data kategori buku yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti termasuk ini ya, biografi edit 1. Ini sesuai dengan yang di tabel kategori. Kemudian ada kemudian ada klik submit. Nah, untuk menambah buku ini kita akan membuat root untuk menampilkan tambah buku. Nah, ini ada root get yaitu untuk menambah buku, dan kemudian ini ada root tambah buku dengan metodenya post untuk menampilkan. Kemudian setelah menambah ini kita membuat rootnya yaitu dengan function tambah buku yang ini dan function tambah buku yang ini. Nah, di sini ada ini function tambah buku di sini untuk menambah buku, menambah data buku. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan data bukunya. Nah, di sini ada title tambah buku, kategorinya yaitu dengan tabel kategori, return fee-nya pada folder buku, filenya yaitu tambah data buku.blade.php, dan data yang diambil yaitu title-nya dan kategori. Nah, untuk menampilkannya yaitu menggunakan function tambah buku. Di sini ada judul, stok, kategori, dan penulis. Nah, tabelnya yang digunakan yaitu data buku, yang dimasukkan yaitu kategori, judul, penulis, stok, create, add, dan update. Nah, kemudian return redirect beranda data buku. Jadi setelah kita klik update itu kita akan kembali ke tampilan data buku yang sebelumnya. Setelah itu setelah ini kita akan mencoba untuk menambahkan data buku ya. Nah, di sini ada judul buku. Judul buku ini sudah untuk placeholder-nya yaitu judul buku. Nah, di sini misalnya kita mau menambahkan judul buku, kemudian kategori, misalnya kategori novel. Nama penulisnya, kemudian stok buku. Di sini ada ini untuk menambahkan. Nah, di sini misalnya stok bukunya 10. Nah, kemudian kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit, kita akan melihat, nah, akan tampil data dengan judul buku Matahari, dengan penulisnya Terelie, dan ID kategorinya ID 13 yaitu ID novel. Kemudian stoknya ada 10, statusnya aktif, dan ini ketika kita
create add-nya, kemudian sudah ada button, sudah ada edit hapus dan pinjam. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita akan mencoba untuk edit. Nah, di sini ada tampilan edit detail buku. Di sini ada judul buku, sudah ada placeholder, sudah ada sesuai dengan judulnya, kategorinya juga, nama penulis dan stoknya. Dan kita bisa klik update. Nah, untuk menampilkan ini yaitu pada detail buku indeks, yaitu pada detail buku indeks ini ada buttonnya, yaitu dengan URL beranda data buku edit, sesuaikan dengan ID bukunya, yaitu edit. Nah, setelah itu kita membuat root untuk get edit. Root untuk get edit. Nah, di sini root get yaitu beranda data buku edit ID books dengan buku controller dengan functionnya yaitu edit. Kemudian ada update. Nah, ini digunakan untuk menampilkan setelah kita melakukan proses edit buku, yaitu dengan function update dengan metodenya yaitu put. Nah, setelah itu kita membuat function index dan update di buku controller. Nah, di sini function index dengan yang digunakan yaitu ID books, variabel title-nya yaitu edit detail buku, variabel dt-nya menggunakan tabel data buku di mana ID books, variabelnya ID books, kemudian ada variabel kategori dengan tabelnya yaitu book kategori, kemudian return fee-nya yaitu folder buku dengan tampilan dengan filenya edit data buku. Kemudian untuk update yaitu yang diupdate yaitu judul, stok, kategori, dan penulis. Kemudian ini pada tabel data buku di mana ID books yang diupdate yaitu kategorinya, judul, penulis, stok, kemudian ini create add dan updated. Kemudian return redirect-nya yaitu menampilkan beranda data buku. Setelah itu kita akan mencoba edit detail bukunya, misalnya judul bukunya nah, kita akan klik update. Nah, judul bukunya akan berubah menjadi judul bulan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan hapus detail buku, yaitu dengan membuat root hapus. Yaitu di sini ada dengan metodenya delete beranda data buku ID books pada buku controller, yaitu functionnya function hapus. Kemudian kita akan membuka ke buku controllernya, yaitu ini function hapus yaitu dengan ID books. Tabel yang digunakan yaitu data buku di mana ID books variabelnya yaitu ID books disesuaikan dengan ID books untuk menghapusnya, yaitu kemudian tampilannya yaitu ke tampilan beranda data buku. Untuk fitur hapus ini pada detail buku indeks yaitu ada buttonnya yaitu URL beranda data buku ID books-nya berapa, kemudian button hapus. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus salah satu, misalnya buku bulan tadi akan kita hapus. Nah, setelah itu kita akan menambahkan status bukunya. Setelah kita menghapus ini, kita ini status buku yaitu status dan ubah status. Nah, di sini
digunakan untuk supaya kita tahu kalau misalnya bukunya aktif berarti bukunya bisa dipinjam, kalau misalnya non aktif bukunya tidak bisa dipinjam. Yaitu dengan pada detail buku indeks ada ubah status dan status ya. Nah, untuk status ini, untuk ubah status itu jika statusnya satu itu berarti aktif. Itu yang ditampilkan yaitu nonaktifkan. Nah, jika statusnya 0, yang ditampilkan yaitu aktifkan. Jadi ini kayak kebalikannya. Jadi untuk tampilannya status ini, jika statusnya itu 1 itu aktif, yang ditampilkan itu aktif. Jika statusnya 0 itu yang ditampilkan yaitu non aktif. Nah, untuk pada tampilannya, jika ini statusnya aktif berarti buttonnya ini nonaktifkan. Nah, jika statusnya ini nonaktif berarti di buttonnya yaitu aktifkan. Nah, seperti ini. Ini nonaktif, ini berarti harus diklik aktifkan supaya dia aktif. Nah, seperti ini. Untuk bisa berjalan yaitu kita menambahkan rootnya untuk status, yaitu ini root get beranda data buku ID books dengan function status. Kemudian kita membuat controllernya. Nah, ini untuk mengubah status buku, yaitu public function status dengan ID books, dan data yang digunakan yaitu pada tabel data buku di mana ID books, variabelnya ID books. Nah, statusnya sekarang itu adalah DT status. Kemudian ini ada decision. Jika status yang sekarang itu 1, pada data buku update status 0. Berarti jika statusnya 1 itu, jika statusnya yang sekarang itu 1, statusnya akan diubah menjadi 0. Nah, jika statusnya 0, statusnya akan diupdate jadi 1. Kemudian yang ditampilkan yaitu beranda data buku. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika pada status ini aktif berarti ini buttonnya yaitu nonaktifkan. Tapi jika statusnya nonaktif, buttonnya aktifkan. Gitu. Dan untuk warna buttonnya ini untuk nonaktif saya menggunakan danger supaya warnanya merah, dan menggunakan button success untuk warnanya hijau. Setelah itu, setelah membuat fitur-fitur pada data buku, kita akan melakukan peminjaman buku. Nah, pada peminjaman buku ini kita menambahkan button untuk pinjam buku. Nah, button untuk pinjam buku ini itu ada di detail buku. Di detail buku, nah ini ada button untuk pinjam dengan URL beranda peminjaman data ID books. Ini untuk klik pinjam. Setelah itu kita membuat root untuk peminjaman, yaitu ini root get pinjam beranda peminjaman, ID pinjamnya berapa, peminjam untuk kontrolernya yaitu peminjaman, yaitu dengan function peminjaman. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita menambahkan root peminjaman, kita membuat tabel peminjaman buku dengan migration, yaitu dengan PHP artisan make migration create tabel peminjaman, yaitu tampilannya adalah ini. Nah, di sini kita mengisi create tabel peminjaman ini dengan create peminjaman buku, yaitu ID pinjam, buku, user, dan timestamp. Nah, ID pinjamnya yaitu increment,
karena untuk supaya otomatis masuk datanya. Setelah kita mengisi create tabel peminjaman, kita akan melakukan migrate, yaitu dengan PHP artisan migrate. Setelah itu setelah kita migrate, kita mengecek tabel di database-nya. Tabel di database-nya yaitu tabel peminjaman buku. Nah, di sini ada ID pinjam, buku, user, dan timestamp-nya yaitu create add dan update add. Kemudian kita membuat controller peminjaman. Controller peminjaman di sini. Nah, jika kita ingin buat controller peminjaman, yaitu dengan PHP artisan make controller peminjaman controller, kemudian akan terbentuk file ini dan kita mengisi file peminjaman controller ini, yaitu dengan public function peminjaman, yaitu ini public function peminjaman. Pada awalnya cuman untuk supaya datanya bisa masuk, yaitu dengan tabel peminjaman buku, insert buku, yaitu ID books, user, yaitu sesuai dengan nama user yang digunakan, dan create add. Nah, untuk returnnya yaitu redirect beranda data buku. Nah, kemudian kita menambahkan mencoba untuk klik pinjam. Tapi di sini saya menggunakan validasi supaya peminjaman itu bisa dilakukan dan kita bisa mengetahui stoknya berkurang dengan mengubah pada peminjaman kontrolernya. Jadi di sini kita ada cek, yaitu mengecek data buku di mana ID books dan stoknya lebih dari 0 dan statusnya harus aktif, harus 1 itu statusnya tadi aktif. Kemudian ada decision-nya, yaitu jika ceknya lebih dari 0, yaitu tabel pinjaman, kemudian ini bisa dimasukkan, jadi kita bisa melakukan proses peminjaman. Nah, kemudian ada variabel buku, yaitu tabel data buku di mana ID books. Nah, ini untuk supaya kita mengurangi stok bukunya. Jadi jumlah sekarang yaitu buku stok, kemudian jumlah yang baru yaitu jumlah yang sekarang itu dikurangi 1, kemudian jumlah yang sekarang itu dikurangi 1. Nah, kemudian tabel yaitu tabel data buku di mana ID books yang diupdate yaitu stok dengan jumlah yang baru. Jumlah yang baru yaitu jumlah sekarang dikurangi 1. Kemudian tampilannya yaitu beranda data buku. Setelah itu kita menampilkan hasil peminjamannya, yaitu dengan membuat root menampilkan peminjaman. Jadi ketika kita melakukan proses pinjam dan misalnya ini kita klik pinjam, nah stoknya itu berkurang. Tuh, stoknya 26 jadi 25. Nah, stoknya berkurang terus. Jadi pada peminjaman buku itu datanya, nah ini ID pinjamnya 24, 25, 26, terus bukunya yaitu buku nomor 1, kemudian usernya yaitu user yang sudah saya gunakan tadi, yaitu nama saya, kemudian ada create add dan update add. Kemudian untuk menampilkan data ini, menampilkan data-data ini yang sudah dimasukkan ini, kita yaitu dengan membuat root untuk menampilkan peminjaman, yaitu pada fitur peminjaman ini. Nah, ini sudah tampil, yaitu nama peminjamnya, nomor, terus buku yang dipinjam, create add-nya, dan ada action hapus. Nah, kemudian di sini kita membuat root baru, yaitu dengan nah ya ini root get
beranda pinjaman, pinjaman controller, dan index, functionnya index. Nah, di peminjaman, di kontrol peminjaman ada ini function index, yaitu dengan variable title peminjaman buku, data peminjaman buku, kemudian return view-nya yaitu pinjaman, indeks peminjaman, title, dan data. Kemudian setelah itu kita membuat indeks peminjaman pada folder peminjaman. Membuat indeks peminjaman pada folder peminjaman yaitu dengan ini nomor peminjam buku, create, add, dan action. Di sini untuk datanya yaitu n+1, kemudian user, buku, dan create, add. Kemudian ada button untuk hapus peminjaman. Nah, kemudian setelah kita membuat indeks peminjaman, yaitu kita akan melakukan, nah di sini adalah tampilan dari indeks peminjaman tadi. Jadi ketika kita sudah memasukkan data-data ini, dan ini adalah tampilannya. Kemudian untuk logoutnya yaitu ketika kita klik logout, nah akan kembali ke halaman depan. Untuk logoutnya itu ada logout. Untuk logoutnya yaitu ini root-get keluar, out logout, return redirect-nya login. Jadi kita harus login terlebih dahulu ketika kita jika kita ingin bisa logout. Jadi kalau kita belum login ya kita nggak bisa logout. Jadi sekian presentasi dan demo dari saya mengenai tugas besar mata kuliah pemrograman web lanjut, dan untuk digunakan penilaian tugas besar ini. Mohon maaf jika saya banyak salah kata atau banyak kekurangan dalam menjelaskan demo sistem perpustakaan yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya terima kasih, dan saya juga meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.